Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi yang akan membahas tentang konsep open business model dan bagaimana perusahaan dapat memanfaatkannya untuk menciptakan nilai melalui kolaborasi dengan pihak eksternal. Nah, open business model itu memungkinkan perusahaan untuk bisa bekerja sama secara sistematis dengan mitra eksternal mereka. Nah, ini bisa dilakukan dengan dua cara utama, yaitu yang pertama ada onsite, outside in, yaitu dengan memanfaatkan ide, teknologi, atau aset dari luar perusahaan. Lalu yang kedua ada inside out, yaitu dengan membagikan atau melisensikan teknologi dan juga ide yang tidak digunakan di dalam perusahaan kepada pihak-pihak eksternal. Nah, konsep ini dikembangkan oleh Henry Crossbrook dan banyak diterapkan oleh perusahaan besar seperti P&G dan juga GlaxoSmithKline. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana open innovation itu berkaitan dengan open business model. Nah, open innovation adalah pendekatan di mana perusahaan itu tidak hanya mengandalkan penelitian internal mereka sendiri, tetapi juga mengintegrasikan pengetahuan dari luar. Nah, di dunia yang penuh dengan informasi yang tersebar, perusahaan perusahaan yang mampu memanfaatkan sumber daya eksternal akan mendapatkan keunggulan kompetitif. Lalu, selain itu, perusahaan juga dapat memonetisasi aset mereka yang tidak terpakai melalui lisensi, joint venture, dan juga spin-off. Nah, pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk lebih efisien dalam inovasi dan mendapatkan nilai lebih dari aset intelektual mereka. Nah, sekarang mari kita bandingkan pendekatan inovasi tertutup atau closed innovation dengan inovasi terbuka atau open innovation. Nah, beberapa perbedaan utama antara closed innovation dan juga open innovation adalah closed innovation itu di mana semua penelitian dan pengembangan dilakukan secara internal. Jadi perusahaan percaya bahwa mereka harus menciptakan semua inovasi mereka sendiri untuk mendapatkan keuntungan perusahaan mereka sendiri. Lalu untuk open innovation, itu di mana perusahaan tidak perlu menemukan semuanya sendiri. Mereka dapat bekerja sama dengan pihak luar untuk mendapatkan dan juga mengembangkan inovasi yang lebih baik. Nah, dengan kata lain, open innovation itu memungkinkan perusahaan untuk bisa bekerja secara lebih fleksibel dan juga lebih cepat dalam menghadirkan inovasi ke dalam pasar. Nah, salah satu contoh sukses dari open innovation adalah Protector and Gamble melalui strategi Connect and Develop. Pada tahun 2000, CEO P&G, A.G. Lovely, menyadari bahwa untuk meningkatkan inovasi, mereka harus membuka diri terhadap kolaborasi eksternal. Connect and Develop adalah strategi yang bertujuan untuk menciptakan 50% inovasi perusahaan dengan bantuan mitra eksternal. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah produktivitas dari R&D meningkat sebesar 85%, meskipun anggaran R&D hanya meningkat sedikit. Nah, strategi ini membantu P&G dalam mengoptimalkan sumber daya internal mereka dengan menghubungkannya ke dalam jaringan inovasi eksternal. Selanjutnya, kita akan membahas mekanisme Connect and Develop di PNG atau Procter Gamble. Jadi, bagaimana cara PNG menghubungkan sumber daya internal mereka dengan pihak eksternal? Nah, PNG ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu technology entrepreneurs, dengan di mana ilmuwan senior akan mencari solusi dari universitas atau perusahaan lain. Kemudian dari internet platforms, mereka menggunakan platform seperti Innocentive untuk menemukan solusi dari ilmuwan di seluruh dunia. Dan yang terakhir ada Retiree Networks, di mana mereka memanfaatkan pengalaman ilmuwan yang sudah pensiun melalui platform Year in Core. Nah, pendekatan ini memungkinkan PNG untuk mempercepat inovasi dan mendapatkan solusi dari berbagai sumber eksternal. Nah, selanjutnya, GlaxoSmithKline dan Patent Tools, maaf. Nah, jadi
Kini kita akan melihat contoh lain dari Open Innovation yang dilakukan oleh perusahaan ini, GlaxoSmithKline atau kita singkat saja GSK. Jadi mereka menerapkan pendekatan inside out dalam inovasi dengan membentuk patent pools. Nah, patent pool ini adalah kumpulan hak paten yang dapat diakses oleh pihak luar untuk mendorong penelitian dan pengembangan obat bagi penyakit-penyakit yang kurang diperhatikan oleh industri pada saat itu. Nah, tujuannya adalah untuk membuat obat-obat tersebut lebih terjangkau bagi negara-negara miskin dan mempercepat penelitian dari penyakit-penyakit yang mungkin kurang mendapat perhatian tersebut. Nah, strategi ini memungkinkan GSK untuk memanfaatkan aset intelektual yang belum digunakan sambil tetap berkontribusi pada kesehatan global dengan eh, mempercepat penelitian dari penyakit-penyakit yang kurang diperhatikan tadi. Selanjutnya kita membahas the connector dari Innocentive. Nah, di sini ada contoh dari perusahaan Innocentive, di mana sini ada dua pihak yaitu Seekers dan Solvers. Seekers itu sebagai perusahaan dan Solvers itu sebagai ilmuwan atau peneliti. Nah, di sini jadi Innocentive itu menyediakan platform dan dari sini Solvers atau ilmuwan itu memberikan solusi dan untuk timbal baliknya itu dapat insentif dari insentif itu sendiri. Jadi tapi keuntungan dari insentif itu diambil dari komisi dari hadiah yang diberikan kepada solvers. Nah, jadi uh, di kasus insentif ini, insentif menghubungkan seekers dan solvers melalui tantangan berhadiah hingga $100.000 dengan akses gratis bagi solvers dan komisi diambil dari hadiah, memungkinkan solusi inovatif dengan biaya lebih efisien. Nah, di sini eh, terdapat BMC yang khusus dari model The Connector ini, di mana eh, pada bagian kanan yaitu customer segment, seekers itu dibagi ada dua yaitu seekers dan juga solvers. Dan juga untuk revenue stream saya itu solvers itu free access to challenges dan juga untuk seekers itu fee to challenges to solve commission to on awards. Seperti yang saya sebutkan tadi yaitu bentuknya insentif. Dan untuk value proposition-nya untuk seekers itu access to a broad network of scientist solvers dan juga untuk solvers itu akses ke scientific challenges with cash rewards. Untuk selanjutnya ada pola inside out pattern. Jadi pola ini perusahaan itu melakukan sebuah proses R&D dan juga proses pengembangan sebuah produk di dalam perusahaannya tersebut. Jadi dari hasil R&D, jadi perusahaan dengan pola inside out ini mereka berfokus dalam R&D atau pengembangan produk. Dan setelah produk itu dikembangkan dan di develop oleh mereka, mereka menjual produk tersebut kepada perusahaan eksternal atau perusahaan sekunder. Jadi perusahaan dengan pola inside out ini mereka lebih mementingkan interaksi dengan eksternal, tetapi tidak seperti pembeli dan penjual. Jadi mereka tuh interaksi dengan pihak eksternal sebagai mitra untuk mengembangkan produk-produk yang bisa mereka jual kepada perusahaan lainnya. Ada dua jenis revenue stream yang bisa dilakukan dari perusahaan dengan pola inside out ini, yaitu melalui loyalty dan license atau joint venture. Jadi jika loyalty dan license, produk atau hak paten yang sudah dipatenkan oleh perusahaan tersebut, yang sudah di R&D oleh perusahaan tersebut, akan mereka jual kepada perusahaan lain agar mereka membuat produknya dan dijual kepada customer langsung. Jadi pola bisnis ini yaitu perusahaan lebih mementingkan B2B ya, atau penjualan bisnis to bisnis. Dan selain itu ada joint venture. Jadi perusahaan ini berfokus, mungkin jika kita menggunakan pola unbundling, jadi perusahaan ini lebih berfokus pada value proposition-nya atau innovation product. Jadi di saat perusahaan tersebut DMC-nya lebih berfokus pada product innovation, dan juga ada joint venture atau mitra perusahaan lainnya yang mengambil peran-peran lain seperti untuk bagian eksternalnya atau internalnya. Jadi perusahaan dengan inside out pattern mereka lebih berfokus pada R&D dalam sebuah produk, dan setelah produk tersebut jadi dan mereka jual kepada perusahaan lainnya. Begitu. Next. Lalu kita masuk ke outside in pattern. Jadi seperti pada gambar yang di samping ini, outside in pattern itu ialah model bisnis yang terbuka, di mana perusahaan memanfaatkan inovasi dan pengetahuannya dari sumber eksternal untuk memperkuat proses ini internalnya.
Jadi karakteristik utamanya tuh karena dia memperoleh inovasi dari luar, jadi mereka membutuhkan biaya gitu. Kemudian dapat memperpendek waktu time to market. Kemudian meningkatkan produktivitas internal, research and development. Syaratnya aktivitas khusus yang menghubungkan entitas eksternal dengan proses biaya, proses bisnis internal, dan group research and development. Jadi ada aktivitas khususnya yang menghubungkan gitu. Ini. Kemudian sumber daya untuk membangun penghubung eksternal, karena dia pindah kan. Jadi kemudian manfaatnya organisasi eksternal bahkan dari industri yang berbeda dapat memberikan wawasan yang berharga, kayak pengetahuan, paten, atau produk jadi. Kemudian perusahaan dengan merek kuat dan saluran distribusi yang mapan dan hubungan pelanggan yang kuat cocok relate dengan model outside in pattern ini. Oke, terima kasih.